Ciri-cirinya apa ya? Berarti 3 derajat berarti dia punya 3 massa kan ya? Anggap aja gambarnya rapi ya. Ini M1, M2, M3 ya. Atau boleh dinamain sendiri. Masing-masing nanti ada angkanya. Kalian buat aja angka sembarang untuk latihan soal. Atau saya buat aja lah di sini. Di sini 200 kilo. Di sini 250 kilo. Saya 300 kilo. Dengan kekakuan itu eh, ada beberapa cara ya. Satu langsung diketahui. Hanya misalnya di sini diketahui K1-nya 4.000 misalnya. K2-nya di sini diketahui 3.000. K3-nya di sini diketahui 2.000. Kalau ini tidak diketahui, berarti kalian bisa cari ya sebenarnya ya, dengan berdasarkan sectionnya BH modulus dan inersianya. Kalian bisa cari. Kalau misalnya udah diketahui, kalian bisa pakai langsung. Kemudian ada beberapa yang ada gaya luar, ada yang nggak ada gaya luar. Kalau misalnya ada gaya luar, bisa gaya luarnya kayak gini, berupa misal F-nya sama besar 10 sin omega T misalnya. Soalnya kayak gini, yang ditanya adalah, pada umumnya yang ditanya adalah, yang pertama matriks persamaan gerak. Saya bahas satu-satu ya. Persamaan gerak kalian udah hafal ya seharusnya. M, C, K ya. Dengan M itu pasangannya adalah percepatan, X double dot. C itu redaman, pasangannya adalah velocity. X dot kekakuan, pasangannya adalah lendutan, nggak ada dotnya ya. Ini salah nih. Kemudian ini sama dengan kalau tanpa gaya luar berarti sama 0. Kalau ada gaya luar ya berarti dibuat gaya luarnya kayak tadi 10 sin omega T misalnya. Nah, masing-masing ini kan bisa kalian buat nih matriksnya. Kayak tadi ada 3 DOF berarti otomatis di sini M1, M2, M3 di sini matriks 0, ini matriks 0 ditambah ini juga C-nya itu identik dengan K. Ini K1, K1, K2 dan seterusnya. Kalian coba buka lagi. Matriks K-nya kalian udah bisa dapatnya berapa? Ada yang udah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Ada yang tahu matriks K-nya gimana? Oke, saya jelasin aja lah ya, biar cepat ya. Eh, matriks K-nya itu kalau untuk 3 DOF itu sama dengan K1 tambah K2 min K2 min 0 min K2 0 K2 plus K3 min K3 min K3 K3. Nanti kalau misalnya kalian lupa ini dapatnya dari mana, kita bahas di satu pertemuan sebelum UAS nanti ya. Itu jadi persamaan geraknya udah dapat tuh, tinggal kalian masukin angka, kalian hitung tuh. Kemudian
pertanyaan keduanya ditanyanya berapa nilai frekuensi natural? Frekuensi natural. Gimana cara ngitung frekuensi natural? Cara ngitung frekuensi natural atau simbolnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Frekuensi natural itu omega ya? Omega. Cara ngitungnya, rumusnya ini ya. Nanti kalau kalian coba dulu, nanti kalau misalnya nanti belum ngerti, kita bahas waktu pertemuan sebelum itu. Determinan dari matriks K, saya buat huruf besar berarti matriks ya. Min omega kuadrat matriks M sama dengan 0. Nah, dari sini kalian bisa dapat frekuensi naturalnya berapa. Ini khusus untuk kalau misalnya sebenarnya ada, kalau misalnya dia SDOF, kalian tahu kemarin omega sama dengan akar K per M aja ya langsung ya. Karena dia MDOF dan jadinya dalam bentuk matriks, kalian harus hitung determinannya sama dengan 0. Jadi kalian bisa dapat tuh omega 1 berapa, omega 2 berapa, omega 3 berapa, karena K sama M-nya diketahui atau udah kejawab pada poin A ya. Oke. Kemudian pertanyaan ketiganya biasanya ditanyanya mood safe atau arah gerak. Faktornya apa? Eigen value. Oke. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya ini. Rumusnya K min omega kuadrat M sama seperti yang waktu ngitung si frekuensi natural. Tapi di sini eigen. Sedangkan ini tadi kan udah dapat semua nih. K udah dapat dari yang kejawab A, omega udah dapat dari yang poin B, M juga udah dapat dari yang pertanyaan A. Si eigen bisa dicari sama dengan 0. Biasanya pakai asumsi bisa, kalian coba dulu nanti kalau misalnya kurang mengerti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian biasanya ditanya juga normalisasi mode shape karena dia minta 3x3 biasanya mode shape-nya. Sedangkan yang kalian dapat di sini pasti 1x3 kan ya. Yaitu dengan membuat mode shape-nya menjadi matriks identitas. Nah, ini saya perlu jelaskan di pertemuan selanjutnya aja. Identitas. Matriks identitas kalian tahu apa? Yang kayak gini. Ini 1, 1, 1, 1, ini 0. Ini 0. Kurang lebih nanti soalnya kayak gini, ada beberapa teori yang bakalan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini kalian coba kerjakan dulu sebisa kalian, semaksimal kalian. Mau kalian cari di internet, mau kalian nanya ke cutting, silakan gimana caranya, belajar dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas sama-sama. Oke? Waktu pendek saya ada kegiatan.